10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiras shaimin, rahimakumullah. Berilah pada kesempatan yang penuh khusyuk, penuh rahmat dan barokah ini, kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, yang manakala kita hendak menghitungnya kita tidak akan sanggup. Namun di antara nikmat-nikmat itu yang paling penting bagi kita adalah kita telah dianugerahkan nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat istiqamah kita untuk senantiasa melaksanakan segala perintahnya. Kehadiran kita di masjid kali ini adalah dalam rangka memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat Jumat. Harapan kita mudah-mudahan ibadah Jumat yang kita tunaikan, kita laksanakan di bulan yang penuh rahmat, bulan Ramadan yang mubarak ini, insyaallah akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya. Wabil khusus kita yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat yang istiqomah untuk melaksanakan segala ajarannya, karena kita yakin dan dengan berpedoman hidup, dengan senantiasa tunduk dan taat kepada segala perintah dan larangan Allah, maka hidup kita insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak wabil khusus kepada diri saya dan kepada seluruh jamaah, marilah dengan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, wabil khusus di tengah bulan Ramadan yang penuh barokah ini, kita manfaatkan, kita optimalkan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan dengan sungguh-sungguh meninggalkan larangannya. Karena sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa hanya dengan berbekal takwalah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita saat ini telah berada pada hari yang ke-6. Ada juga yang puasa yang ke-7. Di bulan Ramadan kita melaksanakan kewajiban kita. Di bulan yang penuh barokah ini, maka dalam rangka pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, untuk kita renungkan dan kemudian kita amalkan, sehingga lebih menambah ketaatan kita, semangat kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita melalui melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan ini. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa puasa itu merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang ditentukan. Kenapa perlu kita tekankan pada hari-hari yang ditentukan? Puasa kadang 29 hari, kadang 30 hari. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa puasa bukan hanya dilaksanakan oleh umat Rasulullah Muhammad pada zaman nabi-nabi sebelumnya, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Allah Isa dan terakhir Rasul, mereka juga melaksanakan ibadah puasa, cuma dalam kondisi dan jumlah harinya mungkin berbeda. Bahkan orang Yahudi atau orang Nasrani itu ia mengikut Nabi Allah Isa, ajaran Nabi Allah Isa alaihi salam, itu berpuasa sampai 40 hari. Kita laksanakan dalam bulan Ramadan 29 atau 30 hari. Karena puasa ini penting dalam rangka membangun manusia yang bertakwa. Orang yang bertakwa harus melalui proses penyucian diri. Melalui puasalah manusia akan disucikan, baik secara lahir maupun batin. Jadi puasa itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan termasuk dalam rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baita man istata'a ilaihi sabila." Jadi
Diwajibkan menurut surat Al-Baqarah ayat 183 di atas. Di bawah lebih dijelaskan lagi dalam hadis Rasulullah bahwa Islam itu didirikan di atas 5 dasar. 1, syahadat, melakukan penyaksian, komitmen bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasul Allah. Kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan saum atau ibadah pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji bagi mereka yang mampu melakukannya. Itu adalah dasarnya, sehingga tidak ada alasan untuk kemudian orang mencoba menghindar atau menolak. Saya tidak mampu berpuasa karena ada alasan hal-hal lainnya. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa Islam itu adalah agama yang sangat fleksibel. Manakala orang tidak mampu berpuasa, maka ada rukhsah, ada keringanan. Misalnya orang yang sakit berat karena usia, atau benar orang kena penyakit sedang sakit berat, itu akan diringankan. Tapi supaya mengqadha atau menggantikan pada hari-hari yang lain. Orang dalam perjalanan musafir juga diberikan keringanan. Juga orang yang sedang halangan bagi orang perempuan, baik dalam keadaan haid maupun keadaan nifas, maka itu dilarang berpuasa. Mereka diberikan kelonggaran waktu untuk mengqadha atau menggantikannya pada bulan-bulan yang lain. Nah, inilah yang perlu diketahui oleh kita, sehingga puasa jangan sampai kita anggap sesuatu yang biasa. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang meninggalkan ibadah puasa Ramadan dengan sengaja, tapi dia sudah balik dan berakal, seorang laki-laki tanpa halangan dalam keadaan afiat, maka kiasnya, ganjaran sanksinya adalah, pertama dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua dia harus memberi makan, kalau nggak mampu memerdekakan budak. Dan yang ketiga memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Jadi jangan dianggap sesuatu yang biasa. Secara duniawi kita terhindar. Di yaumil akhir kelak kita akan diminta tuntutan sanksi seperti itu. Jadi oleh karena itu ketika kita tidak berpuasa adalah memang alami, dan apa yang kita rasakan itu adalah benar, karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban, Allah tidak wajibkan seseorang itu melainkan sesuai kemampuannya. Ini yang perlu kita ketahui. Kemudian yang ketiga, untuk apa puasa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, muttafaqun alaih. Yang artinya barang siapa yang berpuasa karena iman semata-mata dan mencari ridha Allah, maka akan diampuni segala dosanya yang sudah-sudah. Hadis muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu ganjaran puasa adalah sangat besar. Ibarat sebuah kendaraan, maka hari puasa Ramadan adalah hari servisnya kendaraan itu. Coba kita bayangkan ketika sebuah kendaraan bertahun-tahun tidak diservis, maka bisa membahayakan bagi pengemudinya. Begitupun diri kita, dalam setahun 1 kali tidak melakukan ibadah puasa, bagaimana kondisi kotoran yang ada dalam diri kita. Melalui ibadah puasa insya Allah ini akan dibersihkan, bahkan ganjaran Allah akan diampuni segala dosanya yang lalu. Ini adalah sangat penting, sehingga bagi kita memberikan spirit, lebih menambah semangat kepada kita lagi
untuk melaksanakan ibadah puasa secara khusyuk, secara ikhlas. Kemudian selanjutnya bahwa di samping itu puasa juga berfungsi sebagai obat dan penyehat badan. Para dokter ahli dari berbagai negara non-muslim telah lama menemukan kebenaran ajaran Islam yang mengatakan bahwa puasa itu dapat mengobati pelbagai macam penyakit, baik itu penyakit dalam seperti penyakit lambung, penyakit mah, dan penyakit kulit, penyakit luar. Kedua macam pengobatan ini pernah dibuktikan di salah satu rumah sakit terbesar di Inggris, di mana salah seorang pasien menderita penyakit lambung tidak bisa diatasi atau diobati secara medis oleh dokter dengan pengobatan medis tadi. Ketika pasien itu melakukan puasa, ternyata kondisi kesehatannya menunjukkan kemajuan. Setelah diselidiki oleh dokter ahli, ternyata lambung dan usus-ususnya menghendaki diistirahatkan, dan untuk istirahat maka solusinya dia harus melakukan ibadah puasa. Yang pertama. Kemudian tetapi masih banyak orang di antara kita yang ketika menderita penyakit mah, mereka mengeluh sakit perut bila mereka melakukan ibadah puasa dan menganggapnya puasa itu menambah kambuh penyakitnya. Padahal sebenarnya perasaan sakit bila dia berpuasa saja bukan bertambah kambuh penyakitnya, karena itu merupakan proses mengarah kepada kesembuhan. Sebagaimana yang kita rasakan apabila kita rasakan sakit karena ada luka yang ada pada diri kita yang tersiram atau dioles dengan obat merah atau yodium. Mengenal luka itu maka akan menjadi sakit sangat tiba-tiba. Itulah menunjukkan bahwa dengan puasa yang kemudian mengalami kesakitan, pada awalnya itu merupakan proses menuju kepada kesembuhan. Jadi ini suatu bukti medis bahwa puasa adalah juga ibadah yang dianjurkan untuk menyehatkan diri kita. Kemudian kasus itu juga kasus penyakit juga terjadi pada seseorang yang berpenyakit kulit yang juga dapat disembuhkan dengan puasa. Setelah diselidiki oleh para dokter, para ahli, ternyata penyebab penyakit kulit itu disebabkan kebanyakan zat cair yang bercampur dengan darahnya, dan untuk mengurangi darahnya maka ia tidak boleh minum. Dengan demikian dia harus melakukan ibadah puasa. Inilah temuan-temuan yang secara ilmiah dapat membuktikan bahwa ajaran-ajaran Islam adalah sangat memiliki kadar ataupun temuan ilmiah yang sangat besar, cuma memerlukan proses. Oleh karena itu Al-Quran tidak pernah memuat hal-hal yang rinci, tapi hal-hal yang bersifat ijmal atau umum, yang kemudian manusia akan melakukan penelitian sampai hari kiamat sekalipun. Kandungan ilmiah, kekayaan ilmu yang ada di dalamnya tidak akan selesai dituntaskan oleh manusia. Oleh karena itu ibadah puasa yang kita lakukan ini, di samping juga secara iman, secara ibadah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, secara medis kesehatan insya Allah akan menambah, memberikan sehat walafiat kepada hidup dan kehidupan kita. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini, sehingga
apa yang kita harapkan, keridhaan Allah, pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat wa ghafiriz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rfa'anna al-bala'a wal waba'a wal qasha wal munkar ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tamin taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.